Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-357. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-357 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham PTBA, Friend, BBY, BDKFT, Harum, dan saham Buka, yang mana 6 saham ini adalah saham yang di request oleh teman-teman. Jadi bukan saham yang berdasarkan kemauan saya sendiri ya. Nanti dikira saya pom-pom lagi saham-saham ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan untuk mereview 6 saham tersebut, maka kita terlebih dahulu melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG kembali ditutup merah ya, minus 0,31% di perdagangan hari ini, atau ditutup di harga 6.110 dengan sekitar 11,5 triliun transaksi, 256 saham naik, 255 saham turun, dan 149 saham yang bergerak stagnan. Kita mulai ke saham pertama, yaitu saham PT Bukit Asam dengan kode emiten PTBA, di mana hari ini dengan sangat meyakinkan sempat dibuka di 2360, low di 2350, namun berhasil menanjak terus ke level 2410 atau naik 1,68% dalam perdagangan hari ini. Total transaksi untuk PTB hari ini sekitar 92,5 miliar, dan berdasarkan broker summary dari RTI, di sini secara volume jelas ini sangat besar sekali ya. Ini terlihat akumulasinya sangat kerasa ya, walaupun secara struktur jelek tapi volumenya begitu kuat sekali, dan ini mungkin masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Kalau secara daily memang sudah mentok ya, sudah mentok semua level tertinggi, menembus juga 40 hari tertinggi sebelumnya di 2390. Maka kita coba lihat secara weekly, dan ternyata di weekly memang PTBA sudah mepet juga dengan area PBH di 2440. Ini kalau bisa tembus 2440, maka next target adalah menuju ke 3180 sebagai target jauhnya. Jadi ini secara weekly ada pattern three white shoulders, dan ini kalau misalkan mampu melewati 2440, maka potensi kenaikan itu masih sangat-sangat terbuka lebar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli emiten ini, maka lebih baik tunggu breakout sekalian di 2440. Kalau memang belum mampu breakout, ya mending wait and see ya, jangan masuk, lebih baik kita tunggu lagi di sekitaran area PBL-nya. Tapi kalau misalkan bisa tembus 2440, barulah kita ambil posisinya dengan target bisa diatur ya, tapi paling jauh ke 3180, dan batasi cut loss di 2400 2410 ya. Itu bisa teman-teman pakai sebagai batasan untuk SL-nya. Kemudian berikutnya kita punya saham Smartfren Telekom dengan kode emiten Friend, di mana hari ini sempat dia buka turun di 114, namun akhirnya bisa closing di 117 atau naik 0,86%. Di mana closing 117 ini adalah closing yang menarik sekali karena ditutup tepat satu tick berada di atas PBL-nya ya, di atas PBL-nya di 116, yang mana secara risk reward ini sangat menarik dengan potensi kenaikan bisa sampai ke 142, yang mana rewardnya atau upside-nya masih begitu lebar dibandingkan risk-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Friend, maka selama dia masih bertahan di atas 116, maka bisa prepare buy 116 sampai dengan 118, cut loss bisa pasang di 113 sampai dengan 114, dengan target kenaikan ke 142, itu target kita ke PBH, dan target jauh menuju 170, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Friend. Karena transaksinya cukup besar, 100 miliar hari ini. Coba kita perhatikan dari broker summary, secara volume ini memang adanya guyuran yang cukup masif sekali, tapi secara struktur ini menarik ya. Walaupun saya tetap berpegang pada volume, mungkin Friend masih bisa punya peluang untuk tektok ya. Semoga dia masih bisa punya peluang untuk naik, walaupun ini berat ya karena guyurannya masih kerasa. Tapi selama dia masih bertahan di atas 116, semuanya masih aman. Artinya masih aman. Tapi kalau misalkan besok teman-teman lihat Friend opening langsung dibanting di bawah 116, jelas wait and see. Nanti kalau misalkan dia bisa naik lagi, rebound lagi menembus 116, ya kita ambil posisi tersebut. Akan tetapi kalau tidak naik-naik, ya sudah, mending
wait and see di bawah 116 ya. Jadi jangan masuk selama dia masih belum tembus 116. Tapi kalau bisa kuat bertahan di 116, maka itu adalah peluang yang bagus karena itu dekat atau pas sekali dengan PBL, sehingga antara risk reward itu sangat-sangat menarik. Risknya mungkin cuma 3-4 tick, tapi rewardnya itu bisa lebih besar lagi, bisa 17 poin atau bahkan 20 poin, bahkan bisa sampai 25 poin, 26 poin. Itu masih bisa teman-teman dapatkan. Jadi risk rewardnya sangat menarik asal level 116 itu mampu dipertahankan oleh saham Fred. Selanjutnya kita punya saham Bank Neo Commerce dengan kode emiten BBYB, di mana saham ini tutup minus 3,33% di harga 1455, di mana saham ini kembali setelah mengalami kenaikan yang beberapa hari lalu. Mungkin teman-teman yang sudah nonton juga di part-part sebelumnya mungkin ada yang dapat juga di sekitaran PBL, dan sekarang dia tidak mampu menanjak ke area PBH di 1920. Namun memang koreksinya masih, menurut saya pribadi, masih koreksi sehat ya, karena pertama dia belum juga jebol dari level trend line-nya di 1429, ini masih dipertahankan. Kemudian dia masih ada bantalan berikutnya di 1360, itu adalah level PBL. Jadi masih ada dua level yang menjaga dia, dan selama masih bertahan di atas 1360 ya BBYB masih aman-aman saja. Tapi kalau misalkan jebol dari 1360 baru teman-teman boleh panik, boleh khawatir ya. Tapi kalau masih bertahan di atas 1360, maka BBYB masih sangat aman. Dan kalau memang kuat di 1429, itu artinya koreksinya masih dalam koreksi sehat dan berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan lagi. Dia akan menuju trendline middle-nya atau trendline atasnya di 1553 sampai dengan 1677. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, maka pertama pastikan dulu kuat bertahan di 1430. Kita ambil posisi buy di sana 1430 sampai dengan 1440 boleh. Atau kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 1430, ya mending tunggu sekalian di 1360 sampai dengan 1400. Intinya adalah level 1360 mampu dipertahankan. Kalau memang mau coba, ya ambil dulu satu kesempatan atau momentum, money manajemennya dipakai di sini. Kemudian kalau turun lagi ditambah lagi di sekitaran area 1360. Ini kalau misalkan mau pakai money management. Tapi kalau mau sekali buy dan harus dijual cepat ya, maka ya pastikan level ini dipertahankan. Kalau jebol ya tunggu lagi di sini. Kalau bisa dipertahankan ya ambil dengan target 1553, 1640, 1677 dan terjauh menuju ke 1920. Transaksi hari ini sekitar 122 miliar. Maka kita coba perhatikan broker summary. Di sini jelas secara volume ada guyuran yang masif, secara structure juga masih belum terlalu bagus, sehingga kemungkinan besar koreksi masih terus berlanjut. Semoga dia mentok di 1430. Setelah itu dia bisa mengalami technical rebound kembali. Berikutnya kita punya saham Central Omega Resources dengan kode emiten DKFT, di mana saham ini naik 1,51% di harga 134. Tadi dia sempat ke 136. Namun sayang sekali 136 itu tidak mampu ditembus, dia cuma menyentuh saja, dan ternyata 136 itu adalah PBH. Jelas PBH adalah resisten paling kuat. Sangat susah sekali kalau menggunakan TGC, itu sangat menurut saya pribadi sangat akurat. Karena apa? Karena level-level penting itu memang sulit sekali ditembus kalau memang dia sudah mau mencoba, baik itu PBL maupun PBH-nya itu sama-sama kuat ya. Jadi kalau misalkan bisa breakout PBH ya buy on breakout, kalau bisa dekat dengan PBL ya beli di dekat PBL. Itu yang saya pelajari selama market di 2020-2021. Memang dekat PBL itu jauh lebih aman ambilnya. Kalau di tahun-tahun lalu 2019, 2018 itu beli saat dia breakout gold line atau white line ini jauh lebih menarik dibandingkan harus nunggu di PBL karena lama. Kalau di PBL itu naiknya lama sekali. Tapi kalau di market saat ini dua ini kadang tidak berfungsi. Karena apa? Karena sering terjadi false breakout ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kondisi market saat ini. Jadi market saat ini tuh ibaratnya kalau kita sudah beli di sini, dia naik ke sini, kita tidak mau TP, bisa saja dia kembali lagi ke sini, dia naik lagi ke sini. Ini market 2021 ya, 2020-2021. Tapi kalau market 2020 dia kalau udah naik ya paling mentok turun, dia pasti akan stabil ya, tidak sampai kembali lagi ke level sini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di market lama, pastinya harus bisa memahami ya situasi dari sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu beda sekali.
yang kita alami. Tapi dari situ kita banyak belajar bahwa tidak semua bisa kita pukul rata ya. Walaupun kita bilang kita jago teknikal, walaupun kita bilang jago bandermologi atau apapun itu mau fundamental, tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan market, maka memang kadang kita merasa kita selalu tidak pernah bisa beat the market ya. Jadi itu yang menjadi satu concern ya, untuk bisa kita sama-sama belajar dengan market yang ada. Mungkin di 2022 market berubah lagi, pergerakannya bisa kembali lagi seperti sebelum pandemi, bisa saja terjadi, dan itu harus kita siap ya, kita siap hadapi market-market seperti itu. Jadi kalau untuk DKFT, pertama PBL-nya di 129, PBH di 136. Selama dia masih bertahan di atas 129 sebenarnya masih aman. Tapi entry di level berapakah yang lebih menarik? Ya, lebih menarik sebenarnya 129 sampai dengan 131. Ini adalah area buy yang menurut saya lebih menarik, dengan cut loss di 126, 127. Target kenaikan ke 136 sampai dengan 155. Akan tetapi kalau misalkan dia tidak turun, dia langsung naik terus dan bisa menembus 136, silakan buy on breakout 136 ya. 136, 137. Ini kita buy on breakout di sana. Dan batasi cut loss kurang lebih di 133, 134. Target kenaikan sama menuju ke 155. Kalau kita perhatikan dari broker summary ya, secara structure di sini menarik, secara volume menarik. Semoga ini bisa terus melanjutkan kenaikan. Semoga level pentingnya di PBH 136 mampu ditembus sehingga dia bisa kembali uptrend lagi di perdagangan esok hari. Berikutnya kita punya saham Harum, di mana PT Harum Energi hari ini naik 6,31% di harga 5475, sempat naik ke 5.500, dan hari ini Harum begitu luar biasa kenaikannya dengan transaksi yang cukup besar, volumenya sampai dengan 36,2 juta, yang 36,2 juta lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai sekitar 190 miliar. Ini besar sekali, dan coba kita perhatikan secara broker summary. Broker summary cakep sekali dan masih memungkinkan ini bisa terus melanjutkan kenaikan. Namun indikator The Golden Cross sudah tidak menunjukkan tanda-tanda level berikutnya selain dari 40 hari harga tertinggi. Maka coba kita rubah ke daily-nya. Daily-nya di sini, ke weekly. Weekly-nya di sini targetnya sama seperti 40 hari harga tertinggi, yaitu menuju ke 6.200. Ini target selanjutnya untuk Harum. Kalau misalkan belum punya barang, di sini mumpung ada gold line, ya silakan dicoba nih 5275 sampai dengan 5475. Bisa dicoba. Jebol di bawah ini cut loss. Target ke 6200. Ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dari saham Harum. Dan saham terakhir yang banyak juga di request adalah saham PT Bukalapak ya, dengan kode emiten Buka, di mana saham ini naik 1,75% di harga 870. Dia ditarik tadi di perdagangan, padan pagi sempat ke 840, kemudian konsolidasi sideways sempat turun lagi ke 855, namun di akhir ditarik ke 870, yang mana itu merupakan harga tertinggi ya dari perdagangan hari ini dibuka. Kalau kita lihat secara teknikal dulu, di sini memang indikator menunjukkan buka masuk ke dalam low risk dan sinyal belinya sudah muncul. Kemudian dekat sekali dengan PBL, sudah sideways dan konsolidasi, sudah, menurut saya pribadi ini sudah menarik. Selama dia masih bertahan di atas 840, maka buka masih sangat-sangat aman. Jika mau beli ya silakan 840, 870 ya. Ini cukup lebar range-nya, tapi teman-teman bisa pakai cut loss di 800, target kenaikan ke 975 sampai dengan 1100 ya, itu target jauhnya. Jadi kalau selama dia masih bermain di atas 840 sebenarnya masih aman-aman saja. Asalkan nanti teman-teman kalau misalkan mau beli di 870 ya atur money manajemennya. Jangan sampai all in terus dia turun ke 840, minusnya udah dalam, udah pusing. Padahal itu masih aman secara teknikal. Jadi kalau mau beli, mau kejar ketika dia belum dekat dengan 840 ya kita atur money manajemennya. Tapi kalau dia bisa dekat dengan 840 ya silakan dicoba. One shot juga tidak masalah, asalkan ketika turun lagi di bawah 840 teman-teman wajib untuk batasi modalnya ya. Jadi harus cut loss. Jadi cut loss untuk mengamankan modal agar teman-teman nanti bisa trading lagi di tempat lain. Kemudian ada juga yang bertanya bahwa buka
sudah menarik karena ada akumulasi yang besar, ya maka coba kita perhatikan bersama ya. Kalau perdagangan hari ini sendiri memang menurut saya pribadi ini sudah sangat menarik ya, structure maupun volume sudah sangat menarik, tapi masih ada yang bilang juga tolong cek selama 2 bulan terakhir ya. Coba kita akan lihat juga. Di sini saya buka menggunakan BNI Sekuritas, ini tidak endorse ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ada yang mungkin kekecilan, tapi ini sudah tidak bisa di zoom lagi. Di sini teman-teman bisa perhatikan, saya coba tadi tarik dari tanggal 1 ya, awal bulan sampai hari ini terlihat memang sangat masif akumulasi, dan ini menurut saya pribadi menarik memang dengan rentang buy mereka ya, dalam sini kita bilang market maker itu di 859 860 sampai dengan 875, itu rentang buy-nya mereka ya 860 sampai dengan 875. Jadi mungkin nih ada kemungkinan besar bahwa di level tersebutlah dia akan terus terkonsolidasi karena itu adalah harga mereka, dan ada momentum tertentu yang bisa membuat saham ini terbang. Tapi balik lagi, market tidak ada yang tahu hari ini dia bisa pakai broker ini, bisa pindah lagi broker lain, dijual lagi, karena sekali pindah barang ke broker lain tuh biayanya murah. Jadi hari ini bilangnya broker ini, wah ini bandar, ternyata besok dia udah pakai broker lain, broker yang kita bilang retail dia guyur, bisa saja terjadi. Makanya saya bilang di market memang susah sekali kalau kita hanya mengandalkan 1-2 indikator ya. Kita harus combine semuanya untuk biar bisa meyakinkan kita bahwa oke, ini bagus, oh ini masih belum bagus ya. Jadi kalau secara teori bandrameloginya ini menarik sekali, teknikal juga menarik sekali, jadi ada harapan probability naiknya bisa lebih tinggi ya. Semoga bagi teman-teman yang mungkin sudah nyangkut di atas dari IPO, semoga barang ini bisa naik kembali dan bisa memberikan teman-teman cuan. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-357 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.